Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dengan NPM 2019 1450 1119 kelas S6H Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Rendika Valeri SPDM dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Yang pertama yakni latar belakang, ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara. Maju mundurnya suatu bangsa dapat ditentukan dari kondisi ekonomi. Di tengah arus globalisasi ini menyebabkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang membuat seseorang melakukan pembelian barang atau jasa tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan hanya untuk kesenangan, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi boros. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumtif adalah bersifat konsumsi, yaitu hanya memakai atau disebut tidak menghasilkan sendiri. Jadi, perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup yang membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang. Arus globalisasi akan mempengaruhi persaingan dengan negara-negara khususnya bidang ekonomi. Hal ini akan berdampak pada perilaku dan gaya hidup pada masyarakat. Kehidupan yang semakin modern akan membawa manusia pada pola perilaku yang membedakan individu satu dengan lainnya dalam mengkonsumsi suatu barang. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara konsumen akibat globalisasi yang mengarah pada pola perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah dipengaruhi oleh pergaulan teman sebaya. Mahasiswa menjadikan kelompok sebagai referensi sebagai usahanya untuk berkonformitas dengan kelompok tersebut. Konformitas merupakan perilaku menyesuaikan diri dengan kelompok agar dapat diterima. Perilaku hidup hemat yang diajarkan oleh orang tua sejak dulu mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai hilang dalam diri mahasiswa. Perilaku konsumtif umumnya terjadi pada produk fashion dan gadget karena perkembangannya yang begitu cepat. Pada usia remaja, hubungan pertemanan merupakan hubungan yang akrab yang diikat oleh minat yang sama, kepentingan bersama, dan saling membagi perasaan, saling tolong-menolong untuk memecahkan masalah bersama. Peran teman sebaya dalam pergaulan remaja menjadi sangat menonjol. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat individu dalam persahabatan serta individu dalam kelompok. Teman sebaya merupakan kumpulan dari beberapa individu untuk memperoleh informasi yang tidak didapat dalam keluarga, tempat menambah kemampuan, dan tempat kedua setelah keluarga yang mengarahkan dirinya menuju perilaku yang baik serta memberikan masukan terhadap kekurangan yang dimilikinya. Pada awalnya, kelompok teman sebaya aktivitasnya adalah bermain di luar rumah dan bergaul dengan temannya lebih luas dalam lingkungan sosial. Anggota dari kelompok sebaya itu terdiri dari jumlah individu yang mempunyai tingkat usia dan status yang hampir sama. Di dalam kelompok sebaya, individu akan belajar dengan sesamanya dan mereka akan belajar memberi dan menerima dan sesama temannya. Saat ini pergaulan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teman sebaya saat ini atau sekarang dikenal dengan nama geng. Mereka sering melakukan beberapa bentuk kesesatan atau mengajak teman kepada hal negatif. Menghambur-hamburkan uang seperti membeli barang-barang mewah sesuka hati mereka. Dari uraian di atas, secara konseptual, teman sebaya memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi tingkat kesadaran anak, khususnya dalam hal mengatur pengeluaran keuangan. Kecenderungan remaja untuk berperilaku konsumtif diduga terkait dengan karakteristik psikologis tertentu yang dimiliki oleh remaja, yaitu tingkat kebutuhan untuk penyesuaian dengan kelompok teman sebaya dan konsep diri yang dimiliki. Mereka ingin kehadirannya diakui sebagai bagian dari komunitas remaja secara umum dan secara khusus sebagai bagian dari kelompok teman sebaya mereka. Demi mendapat pengakuan tersebut, remaja sering bersedia melakukan berbagai upaya meskipun hal itu sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak berguna bagi mereka bila ditinjau dari kacamata orang tua atau orang dewasa lainnya. Selanjutnya, gaya hidup konsumtif harus selalu
Selanjutnya, gaya hidup konsumtif harus selalu didukung oleh kekuatan finansial memadai. Permasalahannya adalah ketika pencapaian tingkat finansial dilakukan berbagai macam cara yang tidak sehat, mulai dari pola bekerja yang berlebihan atau tidak kenal waktu, bahkan sampai menggunakan cara-cara cepat seperti korupsi. Baik, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Apa saja pengaruh dari pergaulan teman saya? Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan keuangan dengan baik? Yang ketiga, bagaimana memilih teman sebaya yang baik? Yang keempat, apa faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa? Yang kelima, apa dampak yang ditimbulkan dari perilaku konsumtif? Yang keenam, bagaimana solusi mencegah perilaku konsumtif? Yang ketujuh, seberapa besar pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa? Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada pergaulan teman sebaya dan perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah, yaitu apakah ada pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Next, ada kegunaan penelitian. Yang pertama dari segi teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang luas secara khusus bagi pembaca pada umumnya tentang pergaulan teman sebaya dan perilaku konsumtif. Adapun kegunaan penelitian dari segi praktis. Bagi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat agar lebih baik dalam mengelola keuangan serta lebih bijak dalam pergaulan. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan pendidikan ekonomi pada Universitas Indraprasta PGRI. Pada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pengaruh teman sebaya dan perilaku konsumtif. Selanjutnya, landasan teori. Di sini ada perilaku konsumtif dan teman sebaya. Pengertian perilaku konsumtif menurut Ancok dalam Haryani dan Herwanto tahun 2015 menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas. Tidak lebih jarang manusia mementingkan faktor emosi dibandingkan faktor rasionalnya, atau mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Adapun indikator perilaku konsumtif, menurut Sumartono, dalam buku terperangkap dalam iklan menjelaskan indikator perilaku konsumtif ialah sebagai berikut. Yang pertama yakni membeli produk karena penawaran khusus. Yang kedua yakni membeli produk karena penampilannya yang menarik. Selanjutnya, membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Yang kelima, membeli produk atas pertimbangan harga, bukan atas dasar manfaat atau kebutuhan. Yang selanjutnya yakni membeli produk hanya sekadar menjaga simbol status. Yang terakhir yakni memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang Selanjutnya yakni membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Selanjutnya memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan, membeli produk dengan harga mahal untuk meningkatkan rasa percaya diri, dan yang terakhir mencoba lebih dari 2 produk. Selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Yang pertama yakni dari faktor internal. Faktor internal merupakan kepuasan untuk memberi suatu barang dan dipengaruhi oleh motivasi, harga diri, observasi, proses belajar, dan konsep diri. Yang kedua yakni dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, dan keluarga.
Perilaku konsumtif memiliki dua dampak, yakni yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif dari perilaku konsumtif yakni memberikan kepuasan bagi konsumen, yang kedua yakni memberikan keuntungan bagi produsen dan kegiatan ekonomi lainnya, yang ketiga yakni meningkatkan perputaran roda perekonomian. Sedangkan dampak negatif dari perilaku konsumtif yang pertama yakni terjadinya pemborosan, menimbulkan kesenjangan sosial, menimbulkan inflasi, tidak memiliki rencana masa depan yang matang, dan yang terakhir terjerat hutang sehingga tidak memiliki tabungan. Selanjutnya yakni teman sebaya. Menurut Blažević tahun 2016 halaman 46 mengatakan bahwa teman sebaya didefinisikan sebagai kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang dengan usia, pendidikan atau status sosial yang serupa. Pergaulan teman sebaya memiliki dua dampak, yakni yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Adapun dampak positif dari pergaulan teman sebaya diantaranya yakni yang pertama mengontrol impuls agresif, yang kedua memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen, yang ketiga yakni meningkatkan keterampilan sosial, selanjutnya memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai, dan yang terakhir meningkatkan harga diri. Sedangkan dampak negatif dari teman sebaya yang pertama yakni apabila sedang terjadi konflik antar teman dapat berdampak buruk secara sosial dan psikologis. Selanjutnya teman sebaya yang kebetulan memiliki kebiasaan buruk akan menularkan nilai-nilai menyimpang. Dan yang terakhir, teman sebaya dapat mempengaruhi kepribadian seseorang sehingga adanya pergaulan yang menyimpang. Adapun menurut Sinai tahun 2017 terdapat 3 aspek utama yang ditemui di dalam teman sebaya, yakni yang pertama keinginan meniru. Seseorang meniru orang lain dan menjadikan peniruan tersebut menjadikan sebuah tren. Yang kedua yakni bergabung untuk menghindari konflik. Seseorang berusaha menghindari konflik sehingga ia memutuskan untuk mendekati kelompok teman tersebut. Yang ketiga yakni menjadi pengikut. Seseorang memutuskan untuk mengikuti kelompok lain dikarenakan bingung harus berbuat apa sehingga ia mencari dan berusaha mendekati. Next, kerangka berpikir. Teman sebaya berkaitan dengan sekelompok remaja yang memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, sehingga mahasiswa akan ikut-ikutan teman sebaya dalam berperilaku dan bertindak terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun konsumen merupakan seseorang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, seorang konsumen memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi barang atau jasa dengan banyak pilihan yang ada. Kata konsumtif diartikan sama dengan kata konsumerisme, yaitu yang berhubungan dengan konsumen. Sadar atau tidak akan perilaku konsumtif, tetapi memang sedang terjadi di masyarakat sekitar kita, bahkan tidak memandang usia karena dapat terjadi pada masa remaja hingga dewasa. Perilaku konsumtif mahasiswa. Teman sebaya adalah sekelompok orang yang usia dan statusnya sama yang saling berinteraksi dan memberikan peranan penting terhadap kehidupan sosial dan perkembangan kepribadian. Dalam kerangka berpikir ini, pergaulan teman sebaya menjadi variabel X atau disebut dengan variabel independen dan perilaku konsumtif menjadi variabel Y atau yang disebut variabel dependen. Next, hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan di dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data-data. Berdasarkan data-data di atas, penulisan menyusun hipotesis sebagai berikut. H0, tidak terdapat pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Dan HA, terhadap pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Selanjutnya yakni metodologi penelitian. Yang pertama yakni waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini, pengumpulan datanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu bulan Februari 2021 sampai hingga Juni 2021.
Penelitiannya dilakukan di Universitas Indraprasta PGRI yang beralamat di TB Simatupang, Jalan Nangka Raya, nomor 58C, RW 5, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode posnya 12530. Selanjutnya, metode penelitian menurut Sugiono tahun 2016. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Menurut Sugiono, tahun 2016, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang dianalisis dengan cara menghubung-hubungkan dan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh tertentu. Selanjutnya yakni metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai metode sangat diperlukan. Selanjutnya, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya yakni instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian berkaitan dengan jumlah variabel yang diteliti. Dikarenakan instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen penelitian harus mempunyai kisi-kisi yang digunakan di dalam kuesioner dan skala. Next, yakni populasi dan sampel. Menurut Sugiono, pada tahun 2016, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Adapun sampel penelitian menurut Sugiono tahun 2016 bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel di dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Simple random sampling ini ialah teknik yang paling sederhana dalam. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Yang terakhir yakni ada teknik analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yakni yang pertama uji prasyarat analisis. Untuk itu dilakukan uji normalitas data yang berguna untuk mengetahui apakah data bersifat normal atau tidak normal. Uji normalitas data menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal Q. Ketentuan pengambilan keputusan apabila nilai P kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Dan apabila P lebih besar dari 0,05 maka distribusi data normal. Selanjutnya yakni analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana dilakukan dalam menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus analisis sederhana ini menurut Sugiono tahun 2016 yakni Y sama dengan A plus BX. Yang ketiga yakni ada analisis korelasi sederhana yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari korelasi antara variabel pergaulan sebaya dengan variabel perilaku konsumtif. Pada analisis deskriptif kuantitatif, bila R sama dengan 1, pengaruh X dan Y kuat atau signifikan, atau mendekati 1, pengaruh X dan Y sangat kuat dan signifikan. Bila R sama dengan -1, artinya pengaruh X dan Y sangat erat negatif atau menurun. Bila R sama dengan 0, artinya pengaruh antara X dan Y tidak ada berhubungan. Selanjutnya yakni ada koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel atau lebih yang dilambangkan dengan R2.
Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang pergaulan teman sebaya terhadap dilakukan sumtif mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Yang selanjutnya yakni pengujian hipotesis. Dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, maka diadakan uji hipotesis dengan kriteria jika H 0 sama dengan, maka variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Jika HA, maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut, maka analisis ini menggunakan uji T, yakni dengan rumus terima H0 jika T hitung kurang dari tabel, maka HA ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua yakni tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran bisa diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.